tim ini. Dan ini adalah line up dari tim Persik Kediri. Ya, kita lihat bagaimana Dale Rukito menurunkan tim terbaiknya walaupun dengan Budi Sudarsono yang masih mengalami sedikit cedera. Dan kita lihat tidak adanya nama Haryanto di sini. Dengan posisi 3, 5, 1, 3, 6, 1 justru kita lihat di sini bagaimana akan diturunkan dengan menaruh Gonzales Eloko sendiri di depan. Ya, dan kini tentunya pelatih Sergei Dubrovin dan line up Persija Jakarta. Ya, full tim dari Persija kita lihat diturunkan coach Sergei Dubrovin begitu yakin dan begitu prihatin akan kondisi Persija. Dan kita melihat ya pola 4-4-2 yang diterapkan. Dan yang paling dikhawatirkan di sini justru adalah bagi lini belakang Persib duet striker lokal terbaik yaitu Bambang Pamungkas dan Aliudin yang sudah mencetak lebih dari 30 gol. Dan di belakang kita melihat ada Ya, dan pertandingan ataupun kick off telah dilaksanakan. Tim Persija Jakarta memulai pertandingan. Herman Abanda dikuasai oleh Budi Sudarsono. Dipotong tadi oleh Hamka Hamzah. Robertinho. Pada Agus Indra. Ismet Sofyan. Dapat diintercept tadi oleh Aris Budi Prasetyo. Dan kini Ismet Sofyan diterima oleh Aliudin. Masih dapat dipotong tadi. Ronald Fagundes. Ronald Fagundes lewati Agus Indra. Umpan terobosan kepada Christian Eloko Gonzales. Penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Yevgeny Kekmaruk tadi. Penyelamat yang luar biasa dari Kekmaruk di menit-menit awal kita melihat ya begitu fokus. Dan kredit kepada Fagundes yang bisa dengan cepat menemukan pola permainan dengan memberikan sodoran tersebut kepada Eloko. Iya, dan kini Aliudin. Umpan dari Atep masih bisa dipotong. Danilo Fernando, sang kapten kesebelasan, menguasai penuh bola. Peter Lipede, Husnul Yuli. Lipede kembali. Aris Indarto. Lipede. Aris jauh ke depan. Dan kini Bambang Pamungkas kuasai. Duel dengan Aris Budi Prasetyo. Coba berkelit Aris. Ya, dan wasit meniup peluit pelanggaran terhadap Aris Indarto yang dilakukan oleh Robertinho Puliara. Ya, Aris Budi Prasetyo mengambil sendiri set piece atas pelanggaran yang dilakukan terhadapnya. Aris Budi Prasetyo. Peter Lipede. Ya, M. Ilham kini kuasai bola. M. Ilham dengan cepat. Masih M. Ilham. Ilham berusaha lewati Danilo. Kini ada Aris Indarto. M. Ilham, masih M. Ilham. Masih M. Ilham lewati 3 pemain kali ini. M. Ilham. Dan cukup cermat tadi Peter Lipede. Mengintercept umpan dari M. Ilham. Husnul Yuli kejar bola. Jadi bola didapatkan oleh Fala Johnson. Fagundes kehilangan. Dan kini Aliudin dengan kecepatannya yang tinggi. Coba kirimkan umpan terobosan kepada Bambang Pamungkas. Sedikit salah pengertian tadi. Sayang sekali peluang emas terbuang sia-sia dan terobosan yang sangat baik, intersepsi yang sangat bagus oleh Robertinho memberikan bola kepada Aliudin. Namun tampak di menit-menit awal sepertinya hilang komunikasi antara Aliudin dengan BP sehingga peluang tersebut tidak menghasilkan gol. Dan kini perlahan Fagundes coba bangun serangan. Budi Sudarsono maksudnya kepada rekannya di lini depan yaitu Christian Eloko Gonzales sang top scorer. Aris Indarto, mantan pemain Persija ataupun pemain yang lama membela Persija Jakarta sebelum pindah ke Persik dan menjadi juara di tahun lalu ataupun tahun 2006.
Kusnul Yuli. Fagundes dibayangi oleh Robi. Cukup cermat Robi. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Dan kini Danilo Fernando umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihalau tadi. Dikuasai penuh oleh Muhammad Robi, anggota Timnas U23 Indonesia. Kini Atep. Masih bisa dihalau tadi oleh Aris Indarto. Ismet Sofyan. Kembali pada Ismet Sofyan. Meninggalkan lapangan, hanya lemparan ke dalam untuk Persik Kediri. Pemain senior Ismet Sofyan yang sudah malang melintang, pemain asal Aceh yang pernah juga memperkuat tim Persija tim Jakarta Timur sebelum berganti menjadi Sriwijaya FC. Tidak tampak di sini kita melihat Herman Abanda terjatuh. Tidak begitu jelas apakah memang ada benturan terhadap pemain ini. Tampaknya dia harus keluar dari lapangan untuk mendapatkan perawatan. Ataukah hanya sekedar pemeriksaan? Aris Budi Prasetyo. Aris Indarto. Bek kanan Kusnul Yuli. Christian Eloko Gonzalez. Kembali dibayangi oleh M. Robi. Masih Gonzalez. Kusnul Yuli penetrasi ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihalau oleh Kemaruk. Ya, kita lihat bagaimana di sini kerjasama yang sangat baik yang dilakukan oleh anak-anak dari Persik Kediri, dan begitu cepatnya Kusnul Yuli overlapping ke depan dan membuka peluang. Namun sayang sekali Kemaruk lebih cepat memotong umpan yang diberikan kepada pemain-pemain yang ada di depan tadi. Tampak wasit tadi mengangkat bendera walaupun mungkin tidak tertangkap. Mungkin merupakan sebuah pelanggaran offside yang terjadi terhadap Bambang Pamungkas, sang kapten kesebelasan, pencetak 16 gol di musim kompetisi reguler. Dan juga pemain yang baru dinobatkan sebagai pemain terbaik Copa Indonesia, Atep. Lipede umpan terobosan. Ya, Herman Abada. Halo bola. M. Robi. Ilham. Agus Indra. Kembali Lipede. Danilo dan Kusnul Yuli. Budi Sudarsono yang masih dibalut lututnya ataupun lutut kanannya. Budi kepada Danilo. Dan umpan dari sayap kanan kepada Kusnul Yuli. Kusnul Yuli kirimkan ke dalam kotak penalti. Eloko Gonzalez masih terlalu jauh. Dan kini Atep. Ya, tadi kita lihat bagaimana Arya bahwa udah kali kedua Kusnul Yuli begitu cepat masuk ke depan, melakukan overlapping dan memberikan umpan yang sebenarnya sedikit terlalu tinggi untuk Eloko menyelesaikan umpan yang diberikan, dan sayang sekali tidak bisa diselesaikan oleh Eloko Gonzalez. Ya, umpan kepada Errol Iba dari sisi kiri. Dan duel antara Errol irimkan umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa mengenai kaki dari Ismet Sofyan. Atep. Agus Jepang Indra. Ya, sebuah benturan ataupun sentuhan yang dilakukan oleh Danilo Fernando terhadap Agus Indra tadi. Pelanggaran untuk Persija Jakarta. Sedikit terlihat memang trik ya, namun berhasil juga Agus Indra mengelabui wasit. Ali Udin, striker mungil yang kini sudah menjadi kesayangan dari pendukung Persija Jakarta ataupun Jakmania, karena memang sudah menorehkan prestasi yang begitu mengagumkan di musim ini. Ismet. Intercept tadi oleh Danilo. Sangat berhati-hati kita melihat para pemain Persija khususnya Ismet dalam melancarkan serangan.
memang berbahayanya serangan balik kilat dari Kediri ini memang harus sangat diwaspadai. Apalagi kita melihat bahwa musim ini juga Persija bukanlah tim dengan rekor pertahanan terbaik. Sehingga memang suatu taktik, suatu strategi yang perlu dirubah untuk putaran 8 besar ini. Dan memang ada sedikit pertanyaan mengenai sektor pertahanan dari kedua tim. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Persik Kediri juga merupakan salah satu tim ataupun tim di 8 besar yang memiliki rekor kebobolan terbanyak. Dengan 51 gol yang bersarang di gawang Kurnia Sandi dan Wahyudi. Dan kini Eloko Gonzalez umpan 1-2 kepada Kusnul Yuli. Umpan ke dalam kotak penalti masih cukup lugas Yevni Kemaruk. Ya, ketiga kali kita melihat bagaimana Persik mulai melancarkan serangan dari sisi kiri pertahanan Persija, dan peran sentral di sini justru berada pada Kusnul Yuli. Namun ingatlah, di sini ada seorang Ronald Fagundes yang begitu rajin di 10 menit awal memberikan umpan. Dan kali ini lihatlah bagaimana mereka bisa merubah penyerangan dengan Errol Liba. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Kita melihat perubahan strategi di selama 10 menit awal dari anak-anak Kediri. Peter Lipede, center back atau pemain yang berposisi sebagai center back asal Nigeria. Danilo Fernando. Sayang sekali. Kita melihat skill yang baik dan Danilo, cuman Errol sudah berada pada posisi offside. Ya, dan inilah Errol Liba, salah satu back papan atas. Sangat tipis ya. Duel antara Bambang dan Aris Budi Prasetyo. Bola kepada Atep. Atep umpan ke dalam kotak penalti. Di sana masih ada Peter Lipede, dan kini Persija Jakarta, Agus Indra tendangan langsung ke dalam kotak penalti, masih sanggup dikuasai oleh Wahyudi. Ya, kita lihat bagaimana satu percobaan pertama dari anak-anak Persija dengan syuting yang dilakukan oleh Agus Indra. Sangat baik, menyusun tanah keras, namun begitu tepat dikawalan oleh Wahyudi. Ya, dan kini kembali Bambang Pamungkas mendapat bola di jantung pertahanan dari Persik Kediri. Berhasil dihalau tadi oleh Aris Budi Prasetyo. Momen yang penting bagi BP tentunya untuk menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker lokal tersubur. Dan ini merupakan ajang yang tepat. Ajang sebagai pelipur rala bagi tim Persija Jakarta untuk meraih sukses. Ya, dan kini umpan ke dalam kotak penalti masih kembali dapat dihalau oleh Peter Lipede. Budi Sudarsono yang turun ke belakang. Budi Sudarsono intercept oleh Aliudin. Masih dapat dikuasai oleh Wahyudi. Ya, kita lihat bagaimana hampir saja kesalahan dilakukan oleh Budi Sudarsono, dan kita lihat bagaimana begitu cepatnya Aliudin melakukan atau merebut bola, dan sayang sekali terlalu cepat bola ini didorong sehingga gampang sekali untuk dikuasai oleh Wahyudi. Ya, kita lihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Budi Sudarsono yang hampir saja berakibat fatal. Iya, kita lihat memang bagaimana di sini Budi bermain dengan tidak sepenuhnya kekuatan yang dimilikinya, dan kita lihat bagaimana kondisi kakinya yang masih cedera. Kita lihat dia melakukan dribble tentunya juga dengan kaki kiri dan tidak berusaha untuk melakukan dengan kaki kanan. Disitulah letak cedera yang dimilikinya. Dan ini sesuatu yang berbahaya, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, sesuatu yang sangat-sangat berbahaya bagi pemain untuk melakukan umpan satu sama lain di daerah pertahanan. Ya, dan kini Ilham melakukan kesalahan dan Danilo Fernando langsung ke gawang tetapi masih sedikit melebar. Iya, kembali kita melihat sebuah kesalahan yang hampir sama dari para pemain belakang Persija, dan kali ini lagi-lagi mereka memberikan umpan peluang cuma-cuma, dan Danilo sayang sekali ya tidak bisa memanfaatkan kecerobohan para pemain belakang Persija. Dan saya melihat bagaimana sebenarnya pemain dari kedua tim sedikit gugup di awal-awal menit pertandingan ini. Ya, dan kegugupan adalah sesuatu yang harus diatasi di babak-babak menentukan seperti babak 8 besar ini, di mana konsentrasi penuh tentunya dibutuhkan oleh tim ataupun kedua tim yang memiliki materi pemain dengan syarat bintang ini. Agus Indra, Robertinho Puliara, umpan ke kotak penalti. Di sana ada Bambang Pamungkas langsung masih di atas Mistar. Ya, kita lihat bagaimana begitu cerdiknya seorang Bambang berlari menjauh
ke arah tiang kedua dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik oleh Robertino ya. Kita lihat di sini penempatan posisinya sangat baik, namun memang sayang first time shooting tidak begitu terarah dan bola terlalu melambung jauh. Kini kembali Persija mulai bangun serangan. M. Robi, pemain yang dapat bermain di semua posisi di lini belakang. Fagundes. Fagundes dengan skillnya. Berikan pada Kusnul Yuli. Balikan pada Fagundes, pemain asal Uruguay ini. Sangat baik. Fagundes lepas dari kawan Ilham. Di PD kini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Persik Kediri. Kusnul Yuli. Kini Danilo Fernando sang playmaker langsung ke dalam kotak penalti, luar biasa, gol! Fantastik! Kita lihat tendangan jarak jauh dari seorang Danilo Fernando. Gol ke-6 dari sang Brasiliano. Merobek gawang Persija di awal pertandingan 8 besar grup 2. Sebuah tamparan keras bagi Persija Jakarta. Sekarang baru kita akan melihat pertandingan yang seru, pertandingan yang berkelas, dan pertandingan perang mental antara Persija dan juga Persik. Ya, kita lihat bagaimana di sini satu usaha percobaan yang dilakukan oleh Danilo sangat-sangat baik. Namun kita lihat di sini sebelum bola menyentuh net jaring gawang daripada Kamaru, kita lihat bola lebih dulu memantul. Ya, disinilah tingkat kesulitan. Ya, pada saat bola memantul tidak dapat dijangkau oleh Kamaru sehingga bola masuk ke gawang Kamaru. Sebuah kondisi yang sangat tidak diduga, diawali oleh skill individu yang sangat luar biasa oleh Danilo Fernando yang kini merobek jala Yevgeny Komarov untuk keunggulan Persik Kediri atas Persija Jakarta 1-0. Ya, dan kini kembali Danilo Fernando langsung ke depan, masih dapat diintersep oleh Herman Abanda. Dan kembali Danilo Fernando. Ya, di sini kita lihat bagaimana begitu rapuhnya lini pertahanan sebelah kiri daripada Persija yang kita lihat di sini ditempati oleh seorang M. Robi yang memang kerap sekali dipindah-pindah posisi oleh pelatih daripada Persija, dan apabila ini memang usaha uji coba atau mencoba Robi di sini, ini sangat riskan karena ini adalah 8 besar. Sangat menentukan, mereka harus menang di dalam pertandingan, setiap pertandingan. Dan saya melihat di sini posisi ini lebih pantas untuk dimainkan oleh Pangkali maupun juga mungkin Mulki. Dan kini Ismet Sofyan melakukan overlap ke depan. Umpan ke tengah, tetapi tidak ada rekannya di sana. M. Ilham. Lipede buang bola. Duga sekali kita melihat para pemain belakang Persik, Lipede khususnya yang turun dalam pertandingan ini. Begitu superior ya di belakang, dan belum terlihat sebenarnya aksi-aksi dari kedua striker lokal terbaik BP dan Aliudin. Memang diperlukan pelayan yang tepat bagi kedua pemain ini. Masih dapat dihalau tadi umpan dari Atep oleh Fala Johnson. M. Ilham. Ya, tackling. Wasit tidak meniup peluit. Tanda sebuah tackling bersih yang dilepaskan oleh Fala Johnson tadi. Kini Hamka Hamzah. Bola dikuasai oleh Ismet. Atep. Ya, duet antara Atep sesuatu yang ditunggu-tunggu dengan Errol Iba, dan kini Ismet Sofyan umpan ke dalam kotak penalti. Masih terlalu jauh bagi rekannya. Disambut oleh Kusnul Yuli. Ya, ekspresi dari Sergei Dubrovin. Seorang pelatih memang yang cukup jenius kita melihat menangani Persija hingga saat ini. Membawa Persija lolos hingga ke babak-babak akhir Piala Indonesia, di mana mereka hanya menempati tempat ketiga, namun memang sebuah pencapaian yang baik. Dan kali ini kembali mereka memiliki peluang untuk menjadi juara Liga Indonesia. Dan sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka merespons keunggulan dari Persik Kediri ya.
Ya, baru saja kita bagaimana tackle yang begitu keras. Yang memang tidak ada sedikit pun pelanggaran yang diberikan oleh wasit. Dan memang kita di sini masih dalam batas-batas mungkin norma-norma yang memang tidak harusnya diberikan pelanggaran. Ya, tampak pemain sedikit mempertanyakan. Dan kini Daniel Rukito melakukan perubahan strategi ataupun... Ya, terlihat memang di sini apabila saya tidak salah, saya melihat bahwa di sini mungkin ada kemungkinan bahwa Budi yang sangat riskan diturunkan, akhirnya mungkin akan ditarik oleh Jeffrey Dwi Hadi. Dan memang jelas sekali bahwa Budi Sudarsono di pertandingan ini dengan kaki kanan ataupun lutut kanan yang terbalut perban yang hampir saja melakukan operan yang berbahaya di dalam daerah pertahanannya sendiri tadi. Dan kini Bambang Pamungkas sang kapten kesebelasan Bambang Pamungkas. Wahyudi. Cukup baik Robi. Ya, dan M. Ilham dari sayap kiri. Penetrasi kepada Aliudin. Bambang Pamungkas lewati satu pemain. Dan tampaknya wasit meniup peluit pelanggaran yang dilakukan oleh Aris Budi Prasetyo tadi. Iya, satu pelanggaran saya pikir yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana sedikit sekali dari kotak penalti dan disinilah pelanggaran yang dilakukan. Ya, memang terlihat Aris Budi mengganggu, menendang kaki daripada Bambang. Dan ini pelanggaran apabila bisa dioptimalkan, menjadikan peluang, bahkan menjadikan gol. Bahkan ini adalah suatu kerugian untuk Persik Kediri. Ya, tentunya ini merupakan jarak yang disukai oleh pemain seperti Bambang Pamungkas dan Ismet Sofyan. Keduanya dikenal memiliki spesialisasi sebagai penendang bebas dan banyak sudah menghasilkan gol-gol bagi tim mereka. Tampak wasit mengatur pagar pemain dengan jarak yang sesuai, yaitu 10 yard dari bola. Kita lihat ada Hamka, Ismet, dan juga Bambang Pamungkas menghadapi bola. Ismet Sofyan sedikit melebar dari gawang. Ya, kita lihat bagaimana akurasi sangat baik yang dilakukan oleh Ismet. Namun sedikit sekali melenceng dari tiang gawang atau gawang yang dijaga oleh Wahyudi. Baik sekali akurasi sebenarnya, namun masih sedikit terlalu tinggi. Dan Ismet Sofyan, pemain yang di awal karir adalah merupakan seorang striker yang kini diplot sebagai salah satu bek kanan terbaik di Indonesia. Fagundes dengan skillnya yang luar biasa. Baik sekali kolaborasi antara pemain Uruguay yang saat ini dengan Danilo Fernando. Jarang sekali kita melihat kombinasi yang baik antara kedua pemain asal Amerika Latin. Dan kedua pemain inilah yang menjadi kunci serangan dari Persik Kediri. Baik di Liga pada saat Liga reguler dan juga kali ini di 8 besar. Lihatlah bagaimana mereka bisa bekerja sama di lini tengah. Bahkan para pemain lokal pun juga ikut mengikuti irama kedua pemain ini, suatu aset yang sangat besar kedua pemain ini bagi Persik. Ya, Budi Sudarsono berikan pada Eloko Gonzalez pelanggaran yang dilakukan oleh Herman Abanda tadi. Ini Persik memiliki kesempatan dari situasi set piece. Situasi yang juga bisa saja berbahaya mengingat ada Danilo Fernando dan Ronald Fagundes di sana. Eloko Gonzalez mencetak 31 gol di Liga Indonesia. Dan Danilo Fernando kembali dengan tendangan keras, tetapi kali ini masih bisa dikuasai oleh Kemaruk.
Luar biasa kita lihat teknik dari seorang Danilo Fernando. Bagaimana ia dengan begitu percaya diri melakukan tendangan jarak jauh, tendangan bebas dengan jarak yang sungguh jauh. Dan hampir saja di sini Kamaru melakukan kesalahan fatal. Namun kita melihat keadaan tetap 1-0 bagi Persib. Dan sangat menarik untuk melihat bagaimana para pemain Persija sebenarnya tambah grogi dengan ketertinggalan ini. Ismet dengan baik lewati Lipede. Ismet kirimkan umpan. Masih dapat halau ataupun menyentuh kepala dari Errol Iba menghasilkan sepak pojok bagi Ya, Persija Jakarta. sayang sekali Arya, kita lihat bagaimana gerak tipu daripada Ismet sangat baik. Dan memang kita lihat Errol Iba begitu juga cepat untuk memblok passing atau crossing yang akan dilakukan oleh Ismet tadi. Dengan penuh konsentrasi Ismet Sofyan. Ismet Sofyan, sundulan dari Hamka Hamzah. Ya, sayang sekali kita melihat bagaimana Hamka Hamzah sebenarnya sudah bebas. Tapi tidak bisa menemukan jala gawang. Dan inilah yang harus dioptimalkan Persija ya dari posisi set piece. Karena kita melihat dengan tanpa hadirnya seorang kapten sebelasan seperti Haryanto. Ini seharusnya sudah menjadi gol kita lihat dari Hamka Hamzah. Pemain yang kembali menemukan jati dirinya dalam bermain bagi tim ibu kota Persija Jakarta. Ya, tampak pelanggaran terhadap Danilo Fernando. Tendangan bebas untuk Persik Kediri. Langsung cepat pada Kusul Yuli. Dari sayap kanan berulang kali Kusul Yuli. Masih Kusul Yuli. Berusaha kelabui Ilham. Buang bola tadi Ilham. Kembali lemparan ke dalam. Fagundes. Kembali meninggalkan lapangan oleh Ilham. Budi Sudarsono. Aris Budi Prasetyo. Ada Robertinho. Atep. Lipede. Aris Indarto. Berbahaya kita lihat tadi situasi yang sangat fatal apabila tadi Aris tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Ya, skill yang ditunjukkan oleh Aris Budi Prasetyo tadi. Hamka kepada Aliudin, bisa kuasai bola Aliudin dalam kotak penalti. Aliudin masuk kuasai bola dan gol Aliudin, gol! Gila sekali ya Arya, kita lihat bagaimana begitu kelasnya Aliudin melakukan dribble. Dan kita lihat bagaimana kesalahan dilakukan oleh Fala Johnson pada saat dia terpleset. Dan kita lihat satu kesempatan yang dimiliki Aliudin. Akhirnya dia dapat mengalami gol, memberikan gol pada Persija 1-1 untuk Persija dan Persik Kediri. Gol yang menyamai torehan gol Bambang Pamungkas 16-16. Dan sungguh seorang striker yang sangat diharapkan bisa juga bermain produktif bagi timnas. Dan lihatlah bagaimana skill, bagaimana finishing dari seorang Aliudin. Sang belut orang mengatakannya. Dan inilah yang dibuktikannya dengan ketajamannya seorang Aliudin. Pemain yang sangat baik di lini depan bersama Bambang Pamungkas. Iya, gol yang sangat berkelas. Dan bagaimana Aliudin mampu melewati kolong daripada Aris Budi dan kita lihat Aris Indarto. Dan bagaimana kita memplacing bola ke tiang jauh. Dan inilah tingkat ketenangan yang sangat-sangat tinggi yang dimiliki oleh Aliudin. Dan kini kembali Persija Jakarta bangun serangan. Diawali oleh Atep ke dalam kotak penalti. Masih ada Aris Budi Prasetyo. Muhammad Ilham. Agus Indra. Atep tendangan langsung ke dalam gawang. Baik sekali inisiatif dari Atep, salah satu pemain muda kita. Dan kita melihat visi yang
luar biasa dari ATEP menunjukkan bahwa mereka tambah percaya diri sekarang setelah berhasil menyamakan kedudukan. Lihatlah bagaimana aksi individu dari Emil Ham dalam merobek sisi pertahanan Persib dari sayap kiri. Ya, tampak tadi duel M. Ilham, terpaksa wasit harus meniup peluit karena Aris Budi harus melakukan pelanggaran terhadap ruang gerak ataupun gerakan dari M. Ilham tadi. Ya, memang kita bagaimana telak sekali Aris Budi melakukan tackling terhadap M. Ilham. Dan di sini adalah posisi yang begitu baik juga. Kita mengingat bahwa pada posisi yang sama seorang Ismet Sofyan pernah mencetak gol ke gawang Sriwijaya dengan posisi ini. Dan kini tentunya Ismet yang juga memiliki spesialisasi dalam tendangan bebas ataupun set piece yang sudah mencetak 4 gol sejauh ini. Kembali kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, hampir saja gol Ismet Sofyan. Spektakuler kita melihat penyelamatan dari kiper Wahyudi dan kredit poin bagi Ismet yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Lihatlah bagaimana ia melakukan teknik tendangan tersebut yang hampir saja menghasilkan gol. Dan kredit poin bagi kedua pemain dalam aksi tersebut. Dan kini sepakan pojok yang diambil oleh Ismet Sofyan ke dalam kotak penalti. Ada Fagundes di sana, halo bola. Atep kirimkan pada Ismet, kembali dari sayap kanan. Ismet ke dalam kotak penalti, terlalu jauh. Ada Aliudin. Tidak begitu sempurna menguasai bola tadi Aliudin. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persik Kediri. Pemain yang tentunya bertambah nafsu untuk mencetak gol. Dan BP pun kita melihat sepertinya mulai bergairah untuk mencetak gol juga ke gawang Persik Kediri. Memang sungguh pertandingan yang luar biasa. Pertandingan yang sepertinya akan menghasilkan lebih banyak gol lagi. Dan tentunya kita harapkan akan lebih banyak gol lagi yang tercipta pada pertandingan yang memang berjalan begitu seru pada sore hari ini. Banjir gol tentunya, Arya. Fagundes intercept oleh Robi. Meninggalkan lapangan pertandingan, Kusul Yuli. Silih berganti kini kedua tim melakukan serangan. Fala Johnson. Masih dapat dengan baik tadi Robi. Berikan pada Ilham. Ilham dikejar oleh Aliudin. Kembali Aliudin merobek pertahanan dari Persik Kediri. Namun cukup baik Fala Johnson. Inilah Isman Jasume, asisten pelatih dari tim Persija Jakarta. Yang memang kerap ataupun lebih sering memberikan instruksi kepada pemainnya. Atep. Kembali Persija lancarkan serangan. Ismet Sofyan dengan baik pada Atep di sayap kanan. Atep penetrasi dalam kotak penalti. Ada Fagundes, intercept. Bola belum meninggalkan lapangan permainan. Atep. Ismet Sofyan ke dalam kotak penalti. Dan kembali Aris Budi Prasetyo halau bola. Fala Johnson ambil oleh Robi. Kini Robi penetrasi ke dalam. Robi tidak dianggap pelanggaran oleh wasit tadi. Duel Gonzales. Budi. Kini silih berganti kembali Agus Indra. Robertinho, sang playmaker. Atep kepada Robertinho. Robertinho ke dalam kotak penalti. Masih kuasai bola Robertinho. Umpan ke dalam. Wahyudi masih sanggup menguasai bola. Ya, kita lihat bagaimana setelah gol terjadi tadi, kita lihat bagaimana kembali anak Persija begitu antusias melakukan penyerangan dan mereka begitu berambisi, dan kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik dilakukan anak Persija dan umpan yang diberikan sebenarnya cukup baik, namun kita lihat bagaimana begitu cepatnya Wahyudi menghalau atau menangkap bola yang diberikan kepada Aliudin tadi. Ya, kita melihat bagaimana menyesalnya tentunya
tidak berhasil terjadi gol bagi Persija. Dan kita melihat tim dari ibu kota ini mulai menemukan jati dirinya dalam bermain. Ya, dan kini Danilo Fernando kembali lepaskan tendangan jarak jauh yang dapat dihalau tadi oleh pemain belakang dari Persija, hanya tendangan penjuru. Ya, kemampuan yang dimiliki oleh Danilo, kita bagaimana kembali syuting lakukan, namun memang betulan masih bisa diblok oleh Abanda dan akhirnya sia-sialah tadi peluang. Ya, dan tampaknya cedera yang menghantui Budi Sudarsono membuat ia terpaksa dikeluarkan ataupun ditarik keluar dan digantikan oleh Jeffrey Dwi Hadi. Kini ke dalam kotak penalti. Ada Errol. Ya, duel. Masih dapat dihalau tadi oleh pemain belakang Persija. Ronald Fagundes berusaha kelabui. Masih cermat tadi Kemaruk. Duel Atep dan pemain yang baru masuk yaitu Jeffrey Dwi Hadi. Kusnul Yuli. Ke depan langsung. Abanda. Robi Peter Lipede. Oh, sayang sekali Lipede. Kita melihat pemain yang tiba-tiba muncul dari belakang. Melakukan tendangan cannonball di sini. Dan kita melihat inilah yang dibutuhkan oleh Persik apabila mereka ingin mencetak gol lagi. Yaitu pergerakan dari lini kedua atau lini paling terakhir, lini belakang. Seperti apa yang ditunjukkan Lipede yang tiba-tiba muncul sesuatu yang memang sangat disayangkan, peluang yang seharusnya terjadi gol bagi Persik. Errol dengan skillnya yang baik. Masih Errol. Duel dengan Atep tadi. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Satu dua Errol dan Fagundes. Errol kirim ke dalam kotak penalti. Di sana sudah menunggu Danilo. Dapat dihalau oleh Robi. Kini Ilham. Buang ke depan. Tinggalkan lapangan. Lemparan bagi Persik. Jeffrey Dwi. Lipede. Aris kepada Fala Johnson. Fala dari sisi sebelah kanan. Berikan pada Danilo. Lepas kontrol. Robertinho dihalangi tadi. Lipede yang terlihat semakin naik membantu penyerangan. Kusnul Yuli. Umpan ke depan oleh Fala Johnson. Dengan sempurna Kemaruk. Iya, memang kita bagaimana begitu rapatnya masih pertahanan anak-anak Persija. Sehingga begitu sulitnya pemain-pemain dari Persik Kediri untuk menembus. Dan disinilah kita lihat bagaimana kedua sayap daripada Persik Kediri begitu dominan melakukan crossing-crossing. Namun kita lihat memang masih belum begitu terarah dengan baik mengarah kepada Eloko Gonzalez. Yang kita lihat masih minim sekali pasukan kepada dirinya. Sehingga dia tidak sama sekali terlihat mempunyai peluang. Duel lapangan tengah, Fagundes. Dan kini Atep. Coba sprint. Ada Aris Indarto. Errol, Fagundes. Dengan sangat baik Fagundes. Masih kuasai bola Fagundes. Kepada Errol kembalikan. Dari sisi kiri, umpan ke dalam kotak penalti. Di sana masih ada Ilham yang buang bola. Atep. Robertinho menangkan duel dengan Lipede. Kini kembali Persik coba untuk bangun serangan. Kepada Eloko, masih begitu kokoh Abanda. Dan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi tadi oleh Agus Indra. Ya, kita lihat bagaimana posisi wasit yang sangat tepat dengan terjadi pelanggaran seperti ini.
Ya, memang terlalu tinggi. Agus Indar mengatakan dan sangat berbahaya tentunya terhadap wajah apabila mengenai wajah dari Jeffrey Dwi Hadi. Kita lihat spesialis dari situasi set piece, Ronald Fagundes. Ya, Ronald Fagundes coba lepaskan tendangan jarak jauh. Masih tepat dalam pelukan Kemaruk. Baik sekali di sini kita melihat Fagundes hanya mencop bola tersebut. Namun sayang sekali tidak ada power di tendangan tersebut dan masih 1-1 pertandingan ini. Dan kita melihat Kemaruk pun sepertinya tidak begitu bekerja keras karena setelah kemasukan 1 gol, para pemain belakang Persija sepertinya sudah bersatu dalam menghalau setiap serangan Persik yang masuk ke daerah penalti mereka. Duel lapangan tengah dan bola meninggalkan lapangan permainan. Pemain pengganti tadi Jeffrey Dwi Hadi. Dan ini adalah pemandangan dari bench Persik Kediri. M. Ilham kini lakukan inisiatif penetrasi dari sayap kiri. M. Ilham duel dengan Kusul Yuli, masih kuasai bola M. Ilham. Meliuk-liuk. Iya, cepat sekali gerakan seorang M. Ilham. Kita lihat bagaimana dia begitu cepat juga untuk turun melakukan pertahanan, membantu pertahanan, dan begitu cepat juga untuk naik melakukan serangan. Saya pikir di sini letak kekuatan juga dari lini sebelah kiri Persija. Kini bola dari kaki Robi. Salah oper tadi. Kuasai oleh Jeffrey Dwi kini. Fagundes dari lapangan tengah dengan baik berikan pada Kusul Yuli. Meninggalkan lapangan. Rajin sekali Kusul Yuli, kita melihat selalu menyisir dari sisi kanan sayap Persik. Hamka Hamzah sendiri harus turun gunung, masuk ke lini tengah untuk menghalau setiap perdasan dari Kusul. Dan kartu kuning tampaknya dari sang wasit. Tidak jelas ke siapa kartu kuning tersebut. Ya, memang tadi terlihat pelanggaran dilakukan oleh Hamka. Namun saya melihat di sini pelanggaran sebenarnya tidak terlalu keras. Namun memang keputusan wasit mungkin berkata lain ya. Di sini kita lihat Jun Smith tidak begitu keras. Namun ya wasit telah mengeluarkan kartu kuning dan tidak bisa lagi untuk dibantah oleh seorang Hamka. Ya, dan ini adalah kartu kuning pertama sepanjang pertandingan. Dan kini umpan oleh Aris Budi Prasetyo ke dalam kotak penalti. Ada Fagundes di sana. Kembali duel antara Ismet Sofyan dan Fagundes. Herman Abanda jauh saja buang bola. Duel lapangan tengah masih terjadi. Kini Robertinho Puliara, pemain asal Talleres Cordoba, Argentina, meninggalkan lapangan permainan. Pemain yang tampaknya dikunci di babak pertama ini. Kita melihat bagaimana lugasnya di PD menjaga pergerakan dari seorang Robertinho Pugliara yang menjadi sebuah engine room dari Persija. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan Robertinho. Ya, dan kini serangan berusaha dilakukan ataupun dibangun oleh tim Persik Kediri. Danilo Fernando sang pencetak gol di menit ke-15 bagi Persik Kediri tadi. Kini kuasai bola. Masih sang kapten Danilo Fernando. Vitor Lipede, tendangan jarak jauh dapat ditepis oleh Yevgeny Kemaruk. Baik sekali kita melihat tepisan dari Kemaruk yang begitu fokus dalam menghalau tendangan tersebut. Dan Lipede sekali lagi, ini Peter Lipede yang justru melancarkan tendangan tersebut. Pemain yang memiliki insting seorang striker saya pikir. Dan penyelamatan yang gemilang oleh Kemaruk. Sepak pojok dalam kotak penalti. Berusaha dihalau tadi oleh Hamka. Kini Errol masuk ke dalam kotak penalti. Cukup cermat Atep.
Kini cepat lancarkan serangan balik Atep kepada Robertinho. Dan dari sebelah kiri ada Bambang Pamungkas. Sangat baik kepada M. Ilham. Masih dari sayap kiri. Ilham ke dalam kotak penalti. Masih tepat dalam pelukan penjaga gawang Wahyudi. Ya, tarikan bagaimana begitu cepatnya gerakan dari Robertinho, seorang gelandang playmaker dan juga pekerja di tengah, memberikan umpan kepada Bambang, dan Bambang memberikan kembali umpan kepada Ilham. Namun sayang Ilham mengambil keputusan melakukan syuting dari jarak jauh, namun syuting masih terlalu pelan menurut saya. Dan kini Danilo Fernando sang pencetak gol Berbahaya. melabui satu tendangan langsung masih melebar. Baik sekali di sini kita melihat visi dari seorang Brasiliano, Danilo Fernando, yang pencetak gol pembuka di partai. Lihatlah bagaimana tendangan, namun sayang sekali tidak akurat, dan inilah sebuah pergerakan tiba-tiba dari lini kedua Persik yang sangat berbahaya. Coach Daniel Rukito pun sepertinya mengupload ya, kita melihat ia pun memberikan penghargaan aksi dari Danilo tersebut. Kembali sayap kanan, permainan antara Kusul Yuli dan Fagundes. Fagundes tendangan langsung, masih ada di atas Mistar dari Kemaruk. Ya, kita lihat lagi-lagi kebocoran dari sebelah kiri pertahanan Persija. Begitu gampang dimanfaatkan oleh pemain Persija. Dan kita lihat syuting sangat keras dengan kaki kiri, namun masih melampaui jaring net daripada Kemaruk. Sepertinya terbangun para pemain Persik. Ya, tampaknya wasit sudah meniup peluit. Tanda pertandingan babak pertama sudah berakhir. Dan saat ini skor adalah ataupun masih 1-1 bagi Persik melawan Persija Jakarta. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, dan kini wasit Muklis telah memulai jalannya babak kedua. M. Robi melakukan dribble, penetrasi ke dalam kotak penalti. M. Robi lakukan tendangan langsung. Ia berhasil ditepis dan kini dikuasai kembali oleh kiper atau penjaga gawang Wahyudi. Ya, kita lihat bagaimana luar biasa sekali bagaimana M. Robi melakukan penetrasi ke depan dan melakukan syuting. Dan kita sangat menarik di awal-awal babak pertama ini ketika dia merebut bola dari kaki Kusul Yuli dan melakukan dribble. Dan syuting sangat baik, namun sayang memang masih tepat pelukan dari Wahyudi. Dan belum 1 menit pertandingan di babak kedua ini bergulir. Sudah ada satu percobaan yang dilepaskan oleh pemain Persija ataupun tim Persija. Ya, memang kita bagaimana di sini kualitas dari seorang M. Robi yang mampu bermain di sebelah kanan, bek kanan atau bek kiri, dan juga bahkan menjadi center back. Dan di sini kita lihat bagaimana kepintaran dari seorang Sergei Dubrovin. Namun di babak-babak pertama tadi kita lihat mungkin belum begitu tune in-nya seorang M. Robi, dan begitu banyaknya serangan dari Persik Kediri melalui posisi yang dimainkan oleh M. Robi. Dan saya pikir di sini babak kedua Sergei telah memberikan strategi khusus kepada M. Robi untuk bisa menghalau gerakan dari sebelah kanan atau sebelah kiri Persija ini. Agus Indra kepada Bambang Pamungkas, berhasil dihalau tadi oleh Johnson ataupun Fala Johnson. Dan kini Persik Kediri serangan balik melalui Errol Iba dari sisi ataupun sayap kiri. Errol Iba memasuki kotak penalti, melakukan tendangan langsung ke dalam gawang. Ya, sangat menarik Arya. Kita lihat bagaimana di awal-awal babak kedua ini sudah masing-masing tim mempunyai peluang yang begitu baik. Dan kita lihat di sini kembali seorang main belakang yang muncul dari belakang dan melakukan syuting. Namun kembali juga syuting masih terarah kepada penjaga gawang. Ya, dan kini Bambang Pamungkas coba mengambil bola, masih dapat dikuasai oleh Wahyudi. Sebuah indikasi positif dari kedua tim yang memang menampilkan permainan menyerang sepanjang babak pertama tadi. Dan sejauh ini keduanya juga sudah mulai sirih berganti melancarkan serangan. Pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Fagundes, tendangan bebas untuk Persija Jakarta. Ya, memang kita bagaimana cukup menarik ya di babak kedua ini. Di awal-awal babak kedua, kedua tim sudah mulai berani keluar ofensif dan permainan begitu terbuka. Saya pikir di sini siapa yang mampu memanfaatkan kelengahan dari masing-masing tim akan bisa memenangkan pertandingan ini.
Ya, tampaknya wasit mengangkat bendera, menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Robertinho Puliara terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Iya, kita lihat bagaimana sebenarnya tackle tadi cukup keras yang dilakukan oleh Jeffrey. Namun kita lihat, ya di sini kita lihat tackle yang dilakukan oleh Jeffrey Dwi. Ya, namun pada saat Robertinho jatuh, dengkul dari Robertinho mengenai wajah. Memang cukup menarik, ini pelanggaran justru malah berbalik kepada Persik Kediri. Mungkin penjaga garis mempunyai indikasi lain bahwa apa yang dilakukan oleh Robertinho adalah pelanggaran. Jeffrey Dwi sedikit memerlukan perawatan. Walaupun tidak tampak seperti ada sesuatu yang serius. Dan kembali dia bisa melanjutkan pertandingan tampaknya. Herman Abanda di jantung pertahanan Persija Jakarta. Aris Indarto, Lipede yang bermain cukup taktis dan lugas. Danilo Fernando sang pencetak gol pertama. Danilo kecoh Robi, Danilo masih berhasil kecoh Robi, umpan ke dalam kotak penalti. Kusnul Yuli berhasil ditepis oleh Kemaruk. Iya, sangat menarik lagi kita lihat bagaimana area kembali posisi dari M. Robila yang dicecar habis-habisan oleh pemain Persik Kediri. Dan kita lihat begitu cepatnya serangan dilakukan, namun memang kembali Kemaruk mampu menghalau serangan yang dilakukan tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana chipping bola yang dilakukan dengan maksud untuk menjangkau jaring net yang jauh atau tiang kedua, namun memang sayang masih begitu tingginya postur dari Kemaruk tadi. Ya, dan kini kembali Persik, umpan lambung dilakukan oleh Fagundes berhasil dipotong, dihalau oleh Herman Abanda. Tampaknya terjadi offside terhadap Christian Gonzalez. Ya, satu keputusan sangat tepat. Kita lihat bagaimana Gonzalez sudah berdiri di belakang dua pemain dari Persija, dan kita lihat bagaimana di sini posisi dari penjaga garis begitu tepat. Ya, kini duel antara Errol dan juga Atep yang kerap kita saksikan sepanjang jalannya babak pertama tadi. Dua pemain yang sama-sama pernah memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF di tahun 2005. Ya, Arya, sejauh ini kita lihat bagaimana kepemimpinan wasit dan itu juga penjaga garis. Tidak ada kontroversi sama sekali dan masih baik-baik saja. Kita mengharapkan pertandingan ini berakhir juga dengan tidak ada masalah. Dan tentunya inilah yang kita harapkan, bagaimana kita tidak menginginkan rusaknya pesta sepak bola, sebuah hiburan tontonan yang berarti bagi bangsa kita untuk dicela ataupun dicacati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, kini Robertinho berusaha kuasai bola, berhasil dia. Robertinho umpan ke dalam kotak penalti, dihalau oleh Aris Budi Prasetyo. Jeffrey Dwi, Kusnul Yuli, Errol Iba, lewati Ismet Sofyan Errol, namun gagal lewati Agus Indra. Hamka dan Atep. Umpan yang tepat pada Robertinho. Robertinho duel dengan Lipede. Masih kuasai bola Robertinho. Ismet Sofyan umpan lambung ke dalam kotak penalti, sudah menunggu di sana. Ada Bambang Pamungkas kuasai bola dalam kotak penalti. Ilham tendangannya masih melambung. Sayang sekali kita melihat di sini skema serangan yang baik sekali dari Persija, mulai dari sisi kanan sayap mereka, dan kita melihat baik sekali di sini inisiatif dari seorang Bambang Pamungkas dalam memberikan umpan. Namun sayang sekali di sini tendangan terlalu cepat sehingga berada jauh di atas gawang Wahyudi. Gagal kuasai bola Bambang Pamungkas tadi. Robi. Herman Abanda yang juga pernah memperkuat PSM Makassar. Berikan pada Aliudin yang cepat. Intercept tadi oleh Aris Indarto. Kembali Aris maju ke depan, seorang center back.
Agus Jepang Indra. Dan kini Aliudin duel lari dengan Fala Johnson, masih kuasai bola Aliudin dari sayap kanan. Fagundes kirimkan kepada Eloko Gonzalez. Dan kembali lugas. Kelugasan yang diperlihatkan oleh Herman Abanda. Ya, satu penjagaan yang sangat baik kita lihat bagaimana dilakukan oleh Abanda. Sehingga dari babak pertama tadi bahkan juga masuk babak kedua ini. Begitu sulitnya seorang Gonzalez Eloko untuk menembus pertahanan dari Persija. Ilham, pemain yang direkrut oleh Dubrovin di putaran kedua dari Persikota Tangerang, yang tidak diharapkan untuk menjadi pemain inti, namun berhasil membuktikan bahwa dia merupakan salah satu tulang punggung dari tim Persija Jakarta sepanjang putaran kedua. Kembali Ilham. Masih rapat Aris Budi Prasetyo. Ya, tackling yang sempurna dari Bambang Pamungkas kini mendekati gawang. Bambang Pamungkas masih menguasai bola, berikan pada Aliudin, tetapi masih bisa diintercept oleh Errol Iba. Hampir saja kita melihat sebuah gol dari Bambang Pamungkas. Baik sekali di sini, pintar sekali di sini Bambang Pamungkas dalam merebut bola tersebut. Sayang sekali kita melihat tidak terjadi gol bagi Persija. Ya, satu tackling yang sangat baik dilakukan oleh Bambang. Namun di sini kita lihat bagaimana sebenarnya Bambang mampu melakukan syuting langsung, namun mungkin melihat posisi Aliudin lebih bebas. Saya pikir apabila Bambang lebih tenang dan mempressing bola sendiri, saya pikir akan lain ceritanya. Ya, wasit meniup peluit pelanggaran bagi Persik Kediri. Hanya sedikit saja di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Masih masuk dalam range ataupun jarak dari Danilo Fernando ataupun Ronald Fagundes, yang merupakan spesialis tendangan bebas ataupun bola-bola mati dari tim Persik Kediri. Ya, kita lihat sudah menunggu Fagundes dan Gonzalez yang juga memiliki tendangan sangat keras. Siap Fagundes. Fagundes masih jauh melebar. Terlalu jauh. Sayang sekali kita melihat peluang emas sebenarnya bagi Persik karena posisi ideal bagi Fagundes dalam melakukan tendangan tersebut dengan kaki kirinya. Sayang sekali akurasi tidak terjaga hingga jauh melambung di atas gawang Kemaru. Ya, kini Persik coba bangun serangan melalui Limpede kembali. Dan kembali Herman Abanda memperlihatkan sebagai palang pintu yang bermain sangat kokoh pada sore hari ini. Errol kepada Fagundes. Fagundes berusaha memperlihatkan skillnya. Umpan ke dalam kotak penalti, di sana sudah ada Eloko yang menanti. Dan dipotong tadi oleh Robi. Iya, sayang sekali sebenarnya kesempatan yang sangat baik oleh Gonzalez. Namun kita lihat bagaimana counter bola yang dapat diintercept oleh Robi. Dan disinilah kesempatan pertama yang kita lihat umpan yang sangat baik dilakukan oleh Fagundes tadi. Namun sayang tidak bisa dimanfaatkan. Kusul Yuli, umpan ke dalam kotak penalti. Di sana ada Aris Budi Prasetyo yang memang memiliki kekuatan dari sundulan-sundulan. Masih melebar tadi sundulan dari Aris Budi Prasetyo. Masih kedudukan 1-1 antara kedua tim. Yevgeny Komaruk, penjaga gawang berusia 26 tahun. Dan kini Ilham kepada Aliudin. Dengan gerakan yang sangat cepat, Aliudin lancarkan tembakan ke dalam kotak penalti. Ya, kembali kita bagaimana satu peluang yang dimiliki oleh Aliudin. Dan dengan kecepatannya mampu melewati pemain daripada Kediri. Dan kita di sini umpan sangat baik. Ya, sekali kontrol ke tengah dan melakukan shooting.
Namun syuting begitu lemah dan gampang sekali ditangkap oleh Wahyudi. Kini Robi yang bergerak maju ke depan. Ada Aliudin di sana dengan cepat. Aliudin kirimkan umpan, tarik. Tidak bisa disambut oleh Bambang Pamungkas. Sentuhan bola dari Bambang tadi diterima oleh Atep. Lancarkan umpan ke depan. Masih terjadi kemelut. Dan cukup baik Lipede untuk menghalau bola. Dan kini giliran Persik Kediri melakukan serangan bebas. Danilo Fernando berhasil diintercept dengan sangat baik oleh Agus Indra. Dan kembali kedua tim silih berganti melakukan serangan. Robertinho, Ismet Sofyan. Ismet dengan umpan lambungnya ke dalam kotak penalti masih dapat sempurna dikuasai oleh Wahyudi. Danilo Fernando berusaha mengecoh Robi yang cukup lugas juga bermain untuk menjaga Danilo. Lemparan ke dalam. Danilo yang pernah menjadi juara Liga Indonesia bersama Persebaya Surabaya dan Petrokimia Gresik. Kini Bambang. Ismet. Atep. Kembalikan pada Ismet. Lemparan ke dalam. Sama Errol dan Fagundes kurang cermat. Tackling yang dilakukan Errol tadi dianggap merupakan sebuah pelanggaran oleh wasit. Dan kini Robertinho. Robertinho berusaha lewati Lipede. Ya, kembali Robertinho menguasai bola. Sebuah tackling yang sangat baik oleh Lipede tadi. Baik sekali di sini tackling keras yang dilakukan oleh Lipede. Menghalau setiap kali Robertinho memegang bola. Dan ini adalah kali kedua di mana Lipede sebagai seorang jenderal lapangan tengah, sebagai pemain jangkar di tengah justru mulai menghalau. Iya, kita melihat. Ia pun sepertinya terkapar di kotak penalti. Mungkin ada suatu benturan dengan Robertinho pada saat melakukan tackling. Ya, tadi kita bagaimana berjibakunya Lipede akhirnya mengakibatkan dia mengalami sedikit gangguan kepada mungkin kakinya, mungkin tertarik. Dan di sini kita bagaimana begitu dominannya seorang Robertinho bermain di lini tengah daripada Persija yang mampu menjadi pemain pengatur serangan, bahkan juga fighter untuk merebut bola. Padahal kita bagaimana begitu kecilnya postur daripada Robertinho. Dan tampak coach tim nasional Benny Dolo yang seperti melakukan scouting terhadap pemain-pemain yang bisa dia rekrut untuk memperkuat tim nasional nanti. Termasuk salah satunya adalah Bambang Pamungkas yang sudah mencetak 16 gol di Liga Indonesia. Dan kini bersiap Ismet Sofyan untuk melakukan tendangan penjuru. Ismet kirimkan umpan. Ismet. Atep tendangan langsung masih bisa dihalau oleh Jeffrey Dwi Hadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Persija lancarkan serangan melalui Ismet. Ya, sebuah pelanggaran ataupun tackling yang dilakukan oleh Errol tadi terhadap Ismet. Ya, satu momen yang sangat menarik kita di sini bagaimana setiap pemain apabila melakukan suatu pelanggaran mereka kembali melakukan jabatan tangan untuk menyatakan maaf atau dan bagaimana di sini pertandingan yang sangat enak disaksikan dengan tidak adanya sedikit pun gangguan dari antara kedua tim yang mungkin mempunyai emosi terlalu berlebihan. Dan inilah yang dibutuhkan oleh persepak bolaan Indonesia. Skill tinggi dan sportivitas yang dijunjung tinggi. Ismet umpan ke dalam kotak penalti melewati kiper dan gol Bambang Pamungkas. Akhirnya BP mencetak gol ke-17 bagi Persija Jakarta. Kita melihat umpan sangat akurat dari Ismet Sofyan memberikan keleluasan bagi BP dengan mencetak gol. Dan kita mengetahui bahwa BP adalah sang killer header, selalu mencetak gol dengan baik apabila menggunakan kepalanya. Sungguh sebuah keunggulan yang tepat bagi Persija pada waktu yang tepat. Ya, satu kerugian melalui pelanggaran yang dimanfaatkan sangat baik dan umpan ke tiang jauh. Kita lihat bagaimana di sini kepintaran seorang Ismet Sofyan meletakkan bola. Karena kita lihat di sini bagaimana semua terfokus oleh Abanda Herman yang dikawal sampai 3 pemain sehingga Bambang begitu leluasa. Kita lihat bagaimana di sini semua
tertinggal oleh ya Bambang begitu bebas melakukan heading dan akhirnya Persija unggul 2-1. Entah sudah berapa gol yang dihasilkan oleh kepala dari Bambang Pamungkas, yang jelas Coach Sergei Dubrovin bersorak kegirangan atas keunggulan yang diraih oleh timnya, yaitu dengan skor 2-1 saat ini atas Persik Kediri. Dan kini terus Persija lancarkan serangan. Ya, walaupun gol tidak dengan open play, kita lihat bagaimana di sini set piece yang dimanfaatkan begitu baik oleh anak-anak Persija, dan kita lihat bagaimana seharusnya kedua tim semakin mempersedikit pelanggaran-pelanggaran yang mendekati daripada kotak penalti sehingga setiap tim mampu menghalau gol-gol yang akan tercipta pada gawangnya sendiri. Dan kini Persik Kediri masih dapat dihalau oleh Ismet Sofyan. Atep kini lancarkan serangan balik. Masih Atep kepada Aliudin yang memiliki kecepatan. Aliudin dapat ditahan tadi oleh kerjasama antara Fala Johnson dan kiper. Baik sekali di sini pengawalan oleh Fala Johnson. Kita tahu sangat licin Aliudin pada saat menghadapi kawalan pemain belakang. Baik sekali selama ini tugas dari seorang Fala Johnson dalam menghalau Aliudin. Ya, begitu sulit kita bagaimana Eloko untuk dapat menguasai bola di depan. Ya, dan kini Robertinho masuk ke kotak penalti. Robertinho langsung masih sedikit melebar dari gawang Wahyudi. Kembali kemampuan skill individu sangat baik. Tadi bagaimana Robertinho melakukan dribble masuk ke tengah dan melakukan shooting sangat-sangat baik, sangat luar biasa. Namun sayang sekali belum menemui jala ya. Begitu bebasnya sudah masuk dalam kotak penalti dan sayang sekali peluang ini saya pikir 99% harusnya tercipta gol. Ya, di sini kita lihat bagaimana faktor kesulitan seorang Eloko yang bermain hanya seorang diri sebagai striker, mengharapkan lini kedua maju membantunya. Dan disinilah kerugian dengan tidak adanya seorang Budi Sudarsono merupakan tandem abadi daripada Eloko. Saya pikir ada baiknya apabila masukan kepada pemain daripada Persik Kediri untuk membantu atau bermain menjadi 4-4-2 membantu Eloko di depan. Dan tentunya dalam susunan pemain cadangan, di sana ada Musikan dan juga Berta Yuwana Putra yang memang sering diposisikan sebagai pendukung dari Eloko. Ya, betul sekali ya. Kini Aris Budi Prasetyo. Ya, duel udara tadi Ismet Sofyan dimenangi. Kini bola ada di kaki Fagundes. Fagundes kelabui Hamka dengan sangat baik, tetapi bola dan wasit meniup peluit pelanggaran yang dilakukan oleh Hamka Hamzah. Ya, kita lihat bagaimana sini pelanggaran yang dilakukan oleh Hamka. Sebenarnya tipis sekali apakah ini pelanggaran atau bukan. Menurut saya dari garis kacamata saya, kita lihat bagaimana memang di sini kepintaran Fagundes ya melalui kolong. Namun di sini kita lihat ya body charge dan sebenarnya Hamka mengambil bola, namun pelanggaran diberikan kepada Hamka. Dan ternyata Arya bagaimana mungkin apa yang kita diomongkan di sini didengar oleh Daniel kita dan akhirnya Musikan masuk. Musikan masuk menggantikan pemain yang tampaknya tadi mengalami cedera, yaitu Peter Lipede yang sebenarnya tampil cukup baik sepanjang pertandingan ini. Dan kini Persik melalui Danilo Fernando dapat dihalau tadi oleh pagar pemain dari Persija. Dan Aliudin menguasai bola liar. Aliudin masih menguasai bola. Sayang, lepas kontrol. Sayang sekali kita bagaimana Aliudin pun tertawa. Kesempatan sebenarnya dia mampu melakukan dribble, namun sayang bola yang didorong terlalu jauh sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, sebuah pemandangan diskusi antara Dubrovin dan juga asisten pelatih Isman Jasulmey. Umpan ke depan oleh Fala Johnson. Aliudin berhasil kuasai bola. Cukup cerdik, cukup licin. Kembali bola di daerah pertahanan. Wasit meniup peluit. Belum menemukan performa permainan yang tepat sepertinya bagi Eloko. Mungkin beban ya bagi dia sebagai seorang top scorer sejati. 3 musim berturut-turut. Kemungkinan besar kali ini pun ia akan menjadi top scorer. Dan kita melihat ini sungguh sebuah beban mental baginya untuk bermain. Apalagi melawan Persija di pertandingan pembuka. Melawan pohon beringin yang berada di belakang, yaitu Abanda Herman. Ya, kini kembali Persija coba bangun serangan.
Ismet Sofyan. Ismet. Dribble bola. Ismet. Jeffrey Dwi Hadi. Aris Indarto kepada Fala Johnson. Kini Errol. Kembali wasit meniup peluit tanda offside. Hakim garis pun juga sudah mengangkat bendera. Tampak Christian El Loco Gonzalez ataupun musikan terlihat dalam gambar. Ya, kembali kita lihat bagaimana posisi seorang hakim garis yang sangat sempurna dan mengangkat bendera. Saya pikir ini keputusan sangat tepat. Memang musikan sudah berdiri pada posisi yang offside. Ya, kini Jeffrey Dwi Hadi pada Errol. Fagundes kuasai bola. Ronald Fagundes kirim ke dalam kotak penalti, maksudnya masih belum tepat. Dan tampak memang Christian Gonzalez masih mengalami ataupun memiliki kesulitan untuk bisa memecahkan kebuntuan sekaligus merobek lini pertahanan dari Persija Jakarta pada sore hari ini. Bambang Pamungkas sang pencetak gol kedua dari Persija Jakarta dan kembali melalui tandukan yang adalah spesialisasi dari pemain yang tidak begitu tinggi untuk ukuran seorang striker ini, tetapi memiliki lompatan. Kini Hamka buang ke depan. Bambang jauh kepada rekannya Aliudin. Danilo. Ya, dan musikan kini kuasai bola. Umpan kepada El Loco masih belum begitu tepat. Turut membantu Errol Iba kirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Di sana ada musikan yang menunggu dan Kusnul Yuli masih terus Persik melakukan tekanan. Tetapi Yevgeny Kmaruk, umpan masih terlampau jauh. Belum cermat kita melihat penampilan para pemain Persik pada saat mereka menyerang ke depan. Terlihat jelas bagaimana pelayanan terhadap El Loco si gila masih belum menemui titik temu. Dan Ilham. Agus Indra. Dan kini Robertinho. Agus Indra, umpan kepada depan dan wasit sudah meniup peluit. Menandakan offside dari Aliudin tadi. Ya, terlepas dari ini adalah offside area, namun kita lihat bagaimana begitu cepatnya seorang Aliudin ya di sini. Ya, sebenarnya mungkin bukan Aliudin lah yang memberi offside, tetapi ada pemain lain. Katanya di situ adalah Bambang Pamungkas yang sedikit terlambat untuk ke belakang. Dan kini Persik Kediri mencoba untuk mengcounter serangan yang dibangun oleh Persija Jakarta dan permainan yang cukup fluid yang memang diperlukan oleh kedua tim ini. Aris Budi Prasetyo kirim umpan ke dalam kotak penalti. Di sana ada musikan, kembali musikan kuasai bola dan tembakan langsung yang dilakukan oleh Danilo ataupun Ronald Fagundes tadi. Akhirnya melayang. Ada sebuah pergerakan yang baik dari antara ketiga pemain asing ini dan Fagundes kesekian kalinya sebenarnya berada pada posisi bebas. Namun sayang sekali belum menemukan akurasi yang baik. Lihatlah di sini bagaimana musikan pemain yang baru dimasukkan justru memberikan efek positif pada permainan Persik terutama di depan. Ya, dan tampak M. Ilham digantikan oleh Gerald Pangkali. Ya, satu keputusan sangat menarik. Kita lihat bagaimana kelihatan memang M. Ilham sudah sedikit kehabisan bensin dan
kita lihat Persija kembali memasukkan seorang Jarod Pangkali yang akan mengisi posisi dari M. Ilham. Saya pikir di sini fungsi dari Pangkali bukan saja hanya sebagai sayap, namun dia akan lebih diprioritaskan membantu pertahanan yang ditempati oleh M. Robi. Dan pelanggaran yang diberikan kepada Persija Jakarta atas Bambang Pamungkas tadi. Hamka Hamzah ambil bola. Aliudin kejar bola. Tampak wasit meniup peluit. Apakah offside? Dan memang hakim garis sudah mengangkat bendera. Ya, tipis sekali saya pikir pada saat Hamka sudah melakukan sepakan umpan kepada Aliudin. Saya pikir posisi Aliudin tidak begitu terlihat offside. Dan kini perlahan Aris Budi Prasetyo. Umpan terobosan tetapi masih terlalu deras bagi Errol Iba. Aris Budi Prasetyo yang di musim lalu menjadi kapten tim Arema Malang yang menjadi juara Copa Indonesia. Ya, pelanggaran terhadap Kusnul Yuli. Kembali Agus Indra melakukan pelanggaran. Jeffrey Dwi, Danilo Fernando. Errol Iba, sang wingback kiri. Dan Ronald Fagundes berhasil dihalau tadi oleh M. Robi. Dan kini Bambang kuasai bola, berhasil lepas dari Aris Budi Prasetyo. Umpan ke kotak penalti, ada Aliudin. Masih cukup baik Wahyudi. Ya, satu visi yang sangat baik. Kita lihat bagaimana gerakan dari Aliudin tadi seperti ingin meminta bola ke depan dan tiba-tiba dia melakukan gerakan ke belakang, melakukan sprint, namun umpan Bambang begitu mendekati Wahyudi. Fala Johnson kembali dibangun dari lapangan tengah. Serangan dari Persik Kediri. Errol Iba, Jeffrey Dwi Hadi, Fala Johnson, Kusnul Yuli, kembali Fala, Ronald Fagundes. Ronald umpan pada Errol, berhasil dihalau, tetapi bola mengarah ke belakang tadi oleh Atep, kembali dibuang. Sangat baik di sini kita melihat peran Atep pada saat Persija dinyerang begitu lugasnya dalam menghalau daerah pertahanan sendiri, dan kita melihat safety first yang dipilih oleh Atep ini sungguh sebuah pilihan yang bijaksana. Kini umpan ke dalam kotak penalti berhasil dihalau ataupun ditepis oleh Kemaruk, dan M. Robi berusaha lancarkan serangan balik ke depan jauh pada Aliudin yang sudah menunggu dengan kecepatannya yang tinggi. Dan kembali duel antara Aliudin dan Fala Johnson. Wasit meniup peluit. Ya, sebuah umpan jauh yang dibarengi oleh kecepatan sangat tinggi dari striker mungil Aliudin yang besar bersama Pelita KS maupun Persikota. Dan Gerald Pangkali, pemain yang baru masuk, menggantikan M. Ilham. Buang bola Aris Indarto. Halau oleh Ismet. Fagundes. Jeffrey Dwi Hadi. Sang playmaker Danilo Fernando. Ke kanan kepada Kusnul Yuli. Masih rapat pertahanan Persija. Jeffrey Dwi yang kini berperan sebagai jangkar. Umpan Fagundes terhadap Errol Iba. Wasit meniup peluit.
kembali atau berada di lini belakang. Mungkin sebuah taktik tersendiri dari Sergei Dubrovin menginstruksikannya untuk begitu waspada di belakang, dan sepertinya sebuah taktik yang sama dalam mengantisipasi, dalam memperlakukan taktik offside, sesuatu yang cukup berhasil bagi kedua tim tentunya. Persija coba bangun serangan, Atep. Lepas kontrol. Aris. Danilo. Fala Johnson. Musikan pemain terbaik atau pemain yang pernah menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. Jeffrey Dwi. Danilo. Kembali Danilo. Sangat baik Danilo. Fala Johnson berikan umpan ke dalam kotak penalti. Di sana ada Eloko dan masih sedikit melebar. Peluang pertama dari Eloko, kita melihat begitu baik umpan dari seorang pemain belakang Fala Johnson. Tepat kepada kepala Eloko dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Iya, kita bagaimana kesempatan sangat baik. Begitu lolos, Eloko melakukan heading. Namun kita lihat bagaimana hari ini kelihatannya adalah off day untuk seorang Eloko yang jarang sekali kita lihat dia bahwa akan tidak menyia-nyiakan kesempatan atau umpan yang diberikan kepadanya. Dan kita lihat kembali indikasi dengan masuknya seorang Francis Wengkang, terlihat memang bahwa Sergei maupun juga Isman ingin memperkuat lini tengahnya untuk mempertahankan skor yang ada sekarang. Dan memang pertandingan kini memasuki menit ke-80. Tinggal 10 menit sisa waktu di waktu reguler. Sebuah kondisi yang harus diwaspadai bagi Persija Jakarta yang saat ini sudah unggul 2-1. Dan kini mereka kembali melakukan atau melancarkan serangan. Pelanggaran terhadap Atep yang dilakukan oleh Aris Indarto tadi. Salah seorang pemain yang pernah menjadi pilar dari tim Persija Jakarta. Pergerakan individu yang baik dari Atep di sini. Kali ini kita melihat inilah pemain serba bisa, pemain yang dengan stamina tinggi yang dimiliki Persija Jakarta. Begitu aktif dalam bertahan dan menyerang. Dan kita melihat suatu keuntungan bagi Persija kembali bisa dihasilkan dari posisi set piece. Posisi yang sangat digemari oleh Ismet maupun BP, bahkan Aliudin pun bisa dikategorikan sebagai spesialis tendangan bebas. Ya, dan kini Bambang Pamungkas masih berada di atas mistar dari Wahyudi. Masih belum bisa mencetak golnya yang kedua di pertandingan ini. Dan memang kerap Bambang Pamungkas melakukan tendangan-tendangan bebas menggunakan kaki kiri, walaupun pemain ini secara natural adalah pemain berkaki kanan ataupun memiliki kekuatan di kaki kanannya. Kembali Bambang Pamungkas dengan tendangan kaki kiri sangat baik. Luar biasa, kita lihat bagaimana begitu pintarnya seorang Bambang berebut bola dengan Aris Budi Prasetyo dan dia mampu melakukan syuting jarak jauh yang dengan kaki kirinya sangat keras area, dan kita lihat begitu tepat pula bola ditangkap oleh Wahyudi. Dan kini Persik dan melalui Eloko Gonzalez, di sana Eloko berhasil mengelabui Herman Abanda, gol! Akhirnya Eloko mencetak gol. 2-2 kita melihat pemain paling produktif di sejarah Liga Indonesia kembali mencetak gol. Gol ke-32 bagi penyerang asal Uruguay ini membuatnya sebagai pemain paling subur di Liga Indonesia tahun 2007. Dan lihatlah bagaimana gol penuh kontroversi ini kembali mendapat protes dari para pemain Persija. Memang tampak ada sebuah dorongan dari Eloko, namun sepertinya wasit memiliki pendirian tersendiri. Lihatlah di sini, mata Eloko begitu baik tertuju kepada bola dan finishing yang magnificent dari kaki kiri seorang pemain berkelas dunia. Ya, di sini kita memang satu gerakan body charge, namun kita bagaimana dengan dorongan tangan sedikit oleh Eloko mampu
merebut bola dan akhirnya Eloko mencetak gol. Dan saya melihat di sini memang apa yang dilakukan anak-anak Persija, protes dilakukan sedikit jelas bahwa mereka memprotes dengan gerakan tangan tadi oleh Eloko, bahwa mereka menyatakan sebelum terjadi gol Eloko melakukan pelanggaran. Inilah menurut dari yang kita lihat pemain-pemain Persija melakukan protes. Dan memang terjadi duel di dalam kotak penalti tadi antara kedua pemain, yaitu Christian Gonzalez dan Herman Abanda. Dan terlepas dari duel ataupun insiden yang terjadi, gol ataupun Christian Eloko Gonzalez begitu cermat, tampak kini emosi yang diperlihatkan oleh kubu dari Persija Jakarta. Ya, sangat disayangkan memang kita bagaimana memasuki menit-menit akhir sebenarnya pertandingan cukup menarik kita saksikan, dan kita lihat pelanggaran-pelanggaran sangat-sangat sedikit. Namun di sini kita lihat dengan satu pelanggaran yang mereka nyatakan atau pemain Persija menyatakan telah dilanggar oleh Eloko seorang Abanda, dan kita lihat akhirnya kubu Persija memprotes kejadian ini. Dan sebenarnya saya melihat di sini kondisi yang ada saat ini adalah bagaimana juga seharusnya wasit berdiri tepat pada posisi kejadian, dan bukan hanya hakim garislah yang tentunya seharusnya memberikan satu keputusan. Apabila wasit pun melihat ini ada suatu pelanggaran, wasit berhak untuk meniup peluitnya dan menyatakan ini pelanggaran atau mensahkan ini menjadikan gol. Memang sulit ya dilihat, dan kita melihat bagaimana ini sebenarnya perebutan 50-50, saling tarik-menarik antara kedua pemain. Sebuah situasi scrimmage yang begitu sulit diputuskan. Tapi biar bagaimanapun kita lihat ini sebuah penyelesaian akhir yang luar biasa dari Eloko. Pemain yang seperti terkubur sepanjang pertandingan, namun akhirnya mencetak gol menyamakan kedudukan bagi Persik. Dan memang itulah yang terjadi. Ya, memang sangat disayangkan apa yang kita lihat pada pertandingan ini. Pertandingan sangat menarik, namun kita lihat begitu pelanggaran sedikit saja terjadi, dan akhirnya memang gol yang diciptakan oleh Eloko akhirnya diprotes oleh pemain dari Persija dan menyatakan bahwa itu gol tidak sah karena pelanggaran sebelumnya. Mereka rasakan itu adalah dorongan tangan daripada Eloko terhadap Abanda Herman. Tampak emosi yang diperlihatkan oleh pelatih dari Persija, Sergei Dubrovin, terhadap keputusan wasit tadi. Bagaimana memang sebetulnya pertandingan berjalan dengan sangat menarik, penuh aksi, memperlihatkan teknik yang begitu tinggi dari susunan pemain yang ada pada kedua kesebelasan. Dan kini kembali terjadi sebuah kontroversi terhadap sebuah keputusan. Tampak mantan manajer dari Persija Jakarta, IGK Manila, yang berusaha untuk menenangkan bench, baik ofisial maupun pemain dari Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana di sini gerakan daripada seorang Sergei Dubrovin menyatakan no play, bahwa dia mengharapkan anak-anak asuhnya tidak bermain. Namun kita lihat bagaimana di sini IGK Manila mengatakan play, bahwa pemain harus tetap bermain. Saya pikir di sini ada satu keputusan yang sangat kontradiktif. Tampak sedikit juga ada perdebatan dari susunan ofisial
tim Persija Jakarta antara ingin atau tidak ingin melanjutkan pertandingan. Walaupun dari sisi kami sebagai penggemar sepak bola tentunya ingin sekali melihat pertandingan ini berlanjut. Karena memang sepanjang atau sampai 80 menit berlangsung benar-benar memperlihatkan sebuah suguhan tontonan yang menarik dengan aksi yang baik, dengan skill tinggi yang diperlihatkan oleh para pemain. Tentunya kita tidak ingin melihat sebuah insiden mempengaruhi terhadap kelangsungan dari akhir pertandingan ini. Ya, tampak reaksi yang dilakukan oleh Yevgeny Komarov yang menolak untuk menggunakan kembali sarung tangannya. Ya, memang bisa dimengerti bagaimana Komarov sebagai seorang kiper mungkin begitu jelas ya melihat insiden tersebut sehingga ia begitu terpukul dengan gol yang disahkan oleh asisten wasit ataupun wasit yang bertindak, yang bertugas pada pertandingan kali ini. Namun lihatlah bagaimana sportif kedua pemain ini. Gonzalez dan juga Bambang Pamungkas, kedua striker yang sangat produktif musim ini, mulai berjabat tangan. Dan kini tampak pemain-pemain Persija yang berusaha untuk membujuk kembali penjaga gawang Komarov. Ya, Untuk saya tidak pikir terlalu emosi. Arya di sini bagaimana pemain-pemain Persija menenangkan seorang Komarov memang yang sudah terlanjur emosi, dan saya pikir di sini suatu sinyalemen positif anak-anak dari Persija. Mereka berusaha untuk terus melanjutkan pertandingan dan mereka membujuk, ya akhirnya Komarov mau menggunakan sarung tangannya. Dan saya pikir pertandingan ini belum berakhir. Masih ada kesempatan untuk mencetak gol dan masih ada kesempatan karena pertandingan lainnya masih ada, dan belum tentu dari hasil pertandingan ini kedua tim dinyatakan tidak lolos. Saya pikir kesempatan masih terbuka. Dan tentunya kini Komarov kembali sudah mulai atau berusaha untuk menggunakan kembali sarung tangannya. Tentunya kita harapkan bahwa pertandingan dapat dilanjutkan. Tentunya kita harapkan bahwa babak 8 besar ini yang sempat sedikit tercoreng tidak lagi mendapat presiden buruk. Terus menampilkan aksi-aksi yang memikat dari pemain-pemain terbaik di Indonesia. Dan memang terlepas dari insiden ataupun keputusan wasit, penyelesaian akhir yang dilakukan oleh Gonzalez ini begitu baik, membuktikan bahwa memang dia adalah seorang striker yang sangat prolific, yang tidak membutuhkan peluang banyak. Dan kini pertandingan kembali dimulai ataupun sisa pertandingan kembali dimulai. Saat tadi dihentikan di menit ke-81. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Persik Kediri. Setelah sekitar 10 menit tadi tertunda, kini pertandingan kembali dilanjutkan dengan skor 2-2 atau sama kuat bagi Persik Kediri dan Persija Jakarta dalam sebuah partai yang memang memperlihatkan ataupun menawarkan begitu banyak drama, termasuk drama permainan dan penampilan yang sangat apik dari kedua kesebelasan. Kini Ismet Sofyan umpan ke dalam kotak penalti Herman Abanda dan masih Bambang Pamungkas. Bola meninggalkan lapangan, dihalau oleh Aris Budi Prasetyo. Terlihat bagaimana Abanda sepertinya ingin menunjukkan bahwa menembus dosa mungkin merupakan kata yang tepat. Ia pun maju ke depan untuk menyongsong umpan tersebut, dan kembalilah sebuah insiden kita melihat terjadi antara Abanda dan juga Christian Gonzalez. Kembali sebuah kesempatan bagi Ismet dan Persija Jakarta melalui sepak pojok ataupun set piece. Ismet bersiap, lepaskan tembakan ke dalam kotak penalti. Dan tampak pemain berkumpul, wasit sudah meniup peluit tadi. Terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persija. Kini pelanggaran untuk Persik Kediri. Ya, tampak begitu banyak pemain yang berkumpul.
berusaha melakukan duel badan untuk memperebutkan bola. Pelanggaran pada Persik. Ero, kini Persik. Enal, Francis Wewengkang. Fala Johnson. Aliudin. Ya, dengan kecepatannya kembali Aliudin kuasai bola, masuk ke dalam kotak penalti. Aliudin kontrol bola terlalu jauh. Wahyudi berhasil menyelamatkan Persik. Ya, sayang sekali kita ada bagaimana sebagai kesempatan sangat baik yang dimiliki Aliudin kembali lose control dalam melakukan dribble dan dribble bola terlalu jauh, dan kita ada bagaimana di sini sangat cepat dan dorongan bola yang begitu cepat akhirnya gampang dihalau. Ya, Wahyudi cukup cepat menghalau atau mempersempit ruangan gerak daripada Aliudin. Dan kini kedudukan masih 2-2 antara Persik Kediri dan Persija Jakarta. Persik mendapatkan tendangan bebas Danilo Fernando. Ke depan, Maruk dengan cermat. Serangan balik dilancarkan oleh Persija. Dibuang bola tadi. Lebih agresif para pemain Persija kali ini melancar serangan. Terlihat jelas mereka ingin meraih 3 poin. 3 poin yang tentunya tak ternilai apabila mereka bisa mengalahkan Persik Kediri di pertandingan ini. 3 poin yang akan membuat jalan yang lebih lapang ke semifinal tentunya. Ya, umpan yang dilepaskan oleh Danilo Fernando tadi meninggalkan lapangan. Enal kini. Gerald Pangkali dari sisi kiri menggantikan M. Ilham. Gerald Pangkali kirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada rekannya di sana. Dikuasai oleh penjaga gawang Wahyudi. Ya, dan tampak wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dan kini kedudukan ataupun skor akhir yaitu 2-2 antara Persija dan Persik Kediri. Ya, tentunya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Cukup menarik, namun diakhiri dengan satu kericuan kembali, dan saya pikir kembali persepak bola kita tercoreng dengan akibat kejadian ini. Sebuah situasi yang mengerikan tentunya. Apabila berada di stadion kita melihat pemain dari kedua tim sepertinya tidak mau kalah. Terjadi pertempuran sesudah pertandingan yang sebenarnya tidak begitu baik. Ya, sebenarnya saya melihat di sini sedikitnya ada indikasi tadi bahwa Enal juga menyatakan kepada wasit bahwa waktu tadi sebenarnya mungkin begitu lama berhenti karena protes yang dilakukan, namun mungkin dengan tambahan waktu yang begitu sedikit inilah menjadi satu bahan protes yang dilakukan anak Persija tadi. Apalagi kita melihat sudah begitu dominan Persija dalam penghujung babak kedua ini, dan mungkin inilah salah satu hal yang dikesalkan oleh para pemain Persija bahwa tambahan waktu sepertinya tidak sesuai dengan jeda yang tadi dilakukan. Ya, dan pemirsa, skor akhir
pada pertandingan ini, yaitu 2-2 antara Persija Jakarta dan Persik Kediri. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.